Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala syahidi minasyakirin. Alhamdulillah, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan sebagai hamba yang selalu bersyukur, dan insyaallah nikmat Allah akan ditambahnya karena kita menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatul hasanah, contoh teladan pada diri baginda Rasul yang patut kita tiru, yang patut kita contohi, karena beliau adalah sosok manusia yang paripurna. Alhamdulillah, hitungan minggu insyaallah kita akan merayakan Idul Adha yang sering disebut dengan Idul Kurban. Maka kita senantiasa umat yang beriman, ketika diberikan kelapangan rezeki, maka kita seyogyanya berkurban untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kemuliaan, sehingga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inilah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika seorang hamba mendapatkan rezeki, maka sepatutnya lah untuk senantiasa mendirikan sholat, kemudian berkurban. Fasholli li rabbika, dirikanlah sholat. Maksudnya adalah melaksanakan sholat Idul Adha, dan setelahnya kita melaksanakan kurban. Ulama berselisih pendapat. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Ada juga yang mengatakan sunnah muakkad. Yang mengatakan wajib adalah Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam-imam lainnya mengatakan itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di Idul Adha kita dituntut untuk sholat bersama, dan mudah-mudahan di masa pandemik ini kita bisa menjaga protokol kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan sholat Idul Adha di masjid yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kurban berarti orang yang menyembelih hewan kurban. Hewan yang dikurbankan adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahimatul an'am, yaitu berupa sapi, onta, kambing, domba. Apakah kuda, kambing dan seterusnya, apakah boleh? Ternyata tidak.
Tidak boleh untuk berkurban atas nama kuda atau ayam, bebek dan lain sebagainya. Jadi sudah ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh berkurban yang lain. Ketika kita juga berkurban ada disyariatkan, kita tidak boleh mencari binatang atau hewan kurban yang cacat. Ketika matanya rusak, tidak dapat melihat salah satunya, maka tidak boleh kita kurbankan. Atau kakinya patah, atau berkurangnya nilai dari hewan kurban tersebut, maka ini tidak boleh kita kurban. Ketika kita melakukannya, maka kita tidak mendapatkan pahala dari hewan kurban tersebut. Maka statusnya dia menjadi hewan biasa. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Teman-teman yang di saga ada patungan mengumpul dana untuk berkurban. Tapi dasarnya adalah ketika seseorang mau berkurban, kalau sapi itu diperuntukkan 7 orang. Kalau kambing 1 orang. Apakah boleh kurang? Kalau sapi 6 orang atau 5 orang atau 4 orang, maka itu boleh. 1 orang pun itu lebih bagus. Tetapi lebih dari 7 tidak boleh. 8, 9 dan seterusnya tidak boleh. Standar maksimal ketika berkurban baik sapi, onta, maka harus maksimal 7 orang. Tidak boleh lebih dari itu. Ketika lebih, maka statusnya bukan hewan kurban. Kalaulah kita patungan, kita mengumpul uang, seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di saga, maka itu kita belajar untuk berkurban. Tapi bukan dihukumi hewan kurban. Kita bersedekah di Idul Kurban. Itu bagus ketika kita tidak mampu. Tapi kalau kita mampu, seyogyanya kita harus melakukan kurban. Ternyata aja rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari kemudian orang yang berkurban, maka setiap bulu-bulu hewan kurban yang kita kurbankan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 helai hewan kurban maka itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bagi rekan-rekan yang tidak mampu? Maka seyogyanya dianjurkan oleh baginda Rasul hadir ketika hari kurban. Hadir ketika di mana hewan itu disembelih. Setidaknya kita bergabung di panitia atau terlibat jadi panitia. Kenapa? Karena itu fadilahnya, keberkahan dalam mengelola hewan kurban itu. Orang yang mengelola pun mendapatkan pahala sama seperti orang yang kita ketika berkurban. Jadi jangan momen di Idul Adha kita abaikan. Kita saksikan hewan kurban yang disembelih. Kita membagi, mendistribusikan dagingnya, mendistribusikan tulangnya dan semuanya kita distribusikan sesuai dengan syar'i. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun baginda Rasul menggarisbawahi bahwa daging hewan kurban itu dibagikan atau diperuntukkan ada 3 golongan. Yang pertama, shahibul kurban. Orang yang berkurban dia mendapatkan 1/3 dari daging hewan kurbannya. Jangan sampai orang yang berkurban tidak mendapatkan daging kurbannya. Setidaknya dia mendapatkan untuk mencicipi. Karena kenapa? Untuk mendapatkan keberkahan daging kurban. Beda daging yang dijual di pasar dengan hewan kurban, daging hewan kurban. Karena daging hewan kurban itu nilai keberkahannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Padahal sama-sama daging. Ternyata ulama melihat pertama motifnya berbeda. Daging kurban yang dijual, daging yang dijual di pasar daging biasa. Kenapa?
motifnya adalah mencari keuntungan. Tapi hewan kurban, daging yang kita makan mendapatkan keberkahan diakibatkan karena orang yang berkurban itu untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang pertama yang mendapatkan sepertiga adalah orang yang berkurban sendiri. Yang kedua, fakir miskin. Dia pun mendapatkan sepertiga dari hewan kurban tersebut. Kerabat dan tetangga mendapatkan sepertiga. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu mengatakan bahwa ini standar yang ditetapkan oleh baginda Rasul. Tapi Imam Malik memiliki pendapat yang berbeda. Boleh kita membaginya merata. Tidak perlu kita memilah sepertiga. Tapi Imam Malik boleh kita mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kita. Jadi apa yang pernah dilakukan teman-teman di Saga ketika memotong daging kurban, kemudian memasukkan di kantong plastik, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, kita distribusikan. Itu pendapat Imam Malik. Jadi tidak mempunyai takaran tertentu. Kalau baginda Rasul mencontohkan ada sepertiga bagi pemilik hewan kurban, fakir miskin sepertiga, kerabat dan tetangga, baik itu muslim maupun non muslim, juga mendapatkan sepertiga. Artinya apa? Ada pemerataan. Ada pemerataan. Di mana bagian panitia? Ini menjadi isu yang hangat kita perbincangkan. Ketika panitia bertanya, mana bagian kita? Ternyata panitia di dalam hadis tidak disebutkan oleh baginda Rasul bahwa panitia kurban mendapatkan sepertiga. Panitia kurban sifatnya membantu saudaranya yang berkurban. Dia relawan. Dia sukarelawan membantu sahabatnya yang berkurban. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi bagaimana caranya supaya panitia juga bisa mendapatkan? Yang pertama, ketika panitia statusnya dia kerabat atau dia tetangga pada orang yang berkurban atau sahibul kurban, maka dia bisa mendapatkan haknya. Kalau statusnya dia fakir miskin, maka dia juga mendapatkan haknya. Tapi kalau luar dari miskin, statusnya miskin atau kerabat, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sifatnya panitia adalah membantu saudaranya yang berkurban. Tetapi di sini sahibul kurban atau orang yang berkurban harus tahu diri. Mestinya dia yang sendiri memotongnya, dia sendiri yang mengulitinya, kemudian dia sendiri pula yang membaginya. Tapi dengan adanya panitia membantu kesuksesan hewan kurbannya, maka bisa dia memberikan jatah yang sepertiga buat temannya sebagai panitia kurban. Dia boleh berbagi. Tapi panitia kurban tidak boleh mengambil daging dari hewan kurban saudaranya tanpa seizin dari pemilik hewan kurban. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati ketika kita menjadi panitia, karena ini amanah yang diberikan saudara kita yang berkurban. Apatah lagi ketika kita mencari hewan kurban di Arso, di Koya, atau di Genyem, jarak yang begitu jauh, maka panitia boleh meminta biaya transportasi, boleh meminta biaya konsumsi, atau boleh meminta jasa orang yang menyembelih hewan kurban. Karena panitia membantu, jadi boleh dia meminta imbalan kepada saudaranya yang berkurban. Kalau tidak, keputusan dari panitia. Bisa saja dia menyerahkan hewan kurban tersebut dieksekusi oleh pemilik hewan kurban sendiri. Dia memotong sendirinya, dia mengkuliti dan dia membagikan. Karena hal seperti itu adalah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Jadi seyogyanya pemilik hewan kurban
dia sendiri yang memotongnya, itu jauh lebih afdal dibanding orang lain. Jadi rekan-rekan saga ketika mampu membeli hewan kurban, kambing atau sapi, afdalnya dia sendiri yang menyembelihnya. Tetapi harus kita mengetahui tata cara penyembelihan. Jangan sampai kita salah menyembelih, maka status hewan kurban bisa jadi berubah hukumnya. Bisa jadi daging yang kita makan berubah hukum, yaitu jadi daging biasa, atau bisa jadi menjadi haram dagingnya ketika kita salah penyembelihan. Jadi perlu ilmu tentang bagaimana penyembelihan, bagaimana mendistribusikan, bagaimana ketika mencari hewan kurban. Sudah semua ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Para pemimpin di saga diberikan kemampuan, diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit COVID-19, sehingga aktivitas keseharian dapat berjalan dengan baik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.